Reproduksi wanita dan siklus menstruasi. Menstruasi. Pengertian menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Siklus yang menjadi bagian dari proses organ reproduksi wanita dalam mempersiapkan kehamilan ini berlangsung secara alami. Umumnya, siklus menstruasi normal pada wanita rata-rata setiap 28 hari. Namun, setiap wanita dapat memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda. Kebanyakannya, wanita akan mengalami menstruasi pertama mereka antara usia 12 sampai 14 tahun. Tetapi, beberapa orang bisa mengalami menstruasi lebih awal atau lebih lambat dari itu. Tidak dapat diketahui pasti kapan menstruasi terjadi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, fase luteal. Fase 1. Menstruasi. Fase menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa berkisar antara 30-40 mili. Selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Fase kedua, folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler, hari ke-10 hingga hari ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Fase ketiga, ovulasi. Pada fase pro-ovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadinya pembuahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Fase keempat, luteal. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum sendiri adalah jaringan yang berbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim menebal. Gejala menstruasi: sakit kepala, nyeri pada payudara, munculnya jerawat, perut terasa kembung, suasana hati yang mudah berubah atau mood swing. Pencegahan gangguan menstruasi: tidak merokok, mengelola stres dengan baik, mendapatkan cukup istirahat, berolahraga secara teratur dan intensitas ringan atau sedang, mengurangi konsumsi gula, garam, dan makanan dengan lemak tinggi. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar. Alat kelamin adalah sebagian jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Sistem reproduksi wanita dibentuk oleh sekelompok organ yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya proses reproduksi kehamilan dan persalinan. Sistem ini juga yang menunjang sistem organ lainnya, diantaranya memproduksi hormon seperti estrogen yang juga mempengaruhi kepadatan tulang, kadar kolesterol, kesehatan jantung, dan suasana hati. Secara garis besar, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Sistem reproduksi eksternal. Sistem reproduksi eksternal pada perempuan terdapat mons pubis, klitoris, labia mayora, dan minora, dan orificum vagina. Organ reproduksi eksternal pada wanita memiliki 3 fungsi utama, yakni memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh wanita, melindungi organ reproduksi internal dan kuman berbahaya, memberikan kenikmatan seksual secara menyeluruh. Struktur eksternal yang disebut dengan vulva ini mencakup uretral
adalah lubang tempat keluarnya urin. Uretra merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Sistem reproduksi internal. Sementara pada internal ada vagina, ovarium, rahim, cervix, dan tuba fallopi. Organ reproduksi internal wanita membentuk jalur yang terdiri dari liang vagina, tempat penetrasi penis dan masuknya sperma, ovarium, tempat reproduksi hormon dan pematangan sel telur pada jalur ini. Sperma bergerak dari arah bawah ke atas, sedangkan sel telur bergerak dari arah atas ke bawah. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio, dan serviks adalah tempat reproduksinya lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Tuba fallopi, tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Sistem fertilisasi. Fertilisasi atau yang disebut juga dengan pembuahan ini merupakan proses ketika sel telur dan sperma bertemu hingga membentuk embrio. Fertilisasi berfungsi untuk mengaktifasi ovum agar tidak melalui proses perubahan. Beberapa syarat yang perlu dilakukan agar proses fertilisasi bisa tercapai, diantaranya ada hubungan kontak antara ovum dan sperma, ada proses masuknya sperma ke dalam ovum, terjadinya penggabungan bahan genetik dan ovum maupun sperma, terjadinya proses aktivasi metabolik ovum agar memungkinkan dimulainya tahap perkembangan. Proses fertilisasi pada manusia. Selama proses pembuahan, sperma dan ovum akan bersatu di salah satu saluran tuba dan membentuk zigot. Kemudian zigot tersebut berjalan menuruni tuba fallopi, lalu berbuah menjadi morula. Setelah mencapai rahim, morula akan berkembang menjadi blastosista. Embrio. Blastosista atau embrio tersebut kemudian menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim, endometrium. Proses ini disebut juga dengan implantasi.